Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nelly Syafa. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait geografi pesisir dan kelautan. Baiklah, seperti yang kita lihat di sini, materi-materi yang akan kita bahas nanti terkait dengan pengantar geografi pesisir, ekologi pesisir, pencemaran wilayah pesisir, potensi wilayah pesisir, dan pengelolaan pesisir terpadu. Baiklah, kita langsung saja ke pengantar geografi pesisir. Sub-sub bahasan yang akan kita bahas nanti terkait dengan pengertian, karakteristik ekosistem pesisir, pembagian zona wilayah pesisir, dan geomorfologi wilayah pesisir. Yang pertama yakni pengertian. Apa sih itu wilayah pesisir? Baiklah. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang merupakan batasan antara wilayah daratan dengan wilayah lautan, di mana wilayah yang mengarah ke arah daratan merupakan wilayah-wilayah yang tergenang dengan air maupun tidak tergenang air yang masih terpengaruh oleh proses laut seperti intrusi garam, angin laut, dan juga proses pasang surut air laut. Kemudian, wilayah yang mengarah ke arah lautan itu masih terpengaruh oleh proses alami dari daratan seperti proses sedimentasi dan juga terpengaruh oleh proses daerah aliran sungai. Kemudian kita masuk ke materi kedua yakni karakteristik ekosistem pesisir. Di sini ada berbagai macam karakteristik ekosistem pesisir. Salah satunya diantaranya yakni yang pertama, wilayah yang sangat dinamis dengan perubahan-perubahan biologis, kimiawi, dan geologis yang sangat cepat. Seperti yang kita ketahui ya bahwa wilayah pesisir itu memang sangat rentan terhadap proses-proses perubahan. Salah satunya adalah perubahan kimiawi. Misalnya saja perubahan garis pantai yang disebabkan oleh adanya gelombang air laut. Seperti itu. Kemudian juga ada terpengaruh oleh proses geologis seperti tahun kemarin ya, seperti yang kita tahu terjadi letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda. Maka itu juga akan berpengaruh terhadap morfologi wilayah pesisir itu sendiri. Kemudian tempat di mana terdapat ekosistem yang produktif dan beragam yang merupakan tempat bertelur, tempat asuhan, dan berlindung berbagai jenis spesies organisme perairan. Seperti yang kita tahu bahwa wilayah pesisir itu merupakan wilayah yang merupakan tempat di mana pertama organisme itu berkembang dan juga merupakan wilayah yang sangat beraneka ragam organisme maupun keanekaragaman yang ada di situ. Gitu. Kemudian ekosistemnya yang terdiri dari terumbu karang, hutan bakau, pantai, dan pasir, muara sungai, lamun, dan sebagainya yang merupakan pelindung alam yang penting dari erosi, banjir, dan badai, serta dapat berperan dalam mengurangi dampak berbagai polusi dari daratan ke laut. Kemudian sebagai tempat tinggal manusia untuk sarana transportasi dan tempat berlibur atau rekreasi. Seperti yang kita ketahui ya, nah bagi kalian nih yang sering ke pantai atau yang sering rekreasi, itu merupakan salah satu manfaat dari adanya wilayah pesisir. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian zona wilayah pesisir. Pembagian zona pesisir ini menurut kedalamannya dibagi menjadi 4 zona. Yang pertama itu ada zona litoral, terus kemudian ada zona neritik, terus kemudian ada batial, dan juga ada abisal. Keempat zona ini tentunya saja memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Baiklah, di sini saya akan menggambarkan zona-zona pesisir berdasarkan kedalamannya.
Baik, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa zona pesisir berdasarkan kedalamannya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ada zona litoral. Jadi, zona litoral itu letaknya berada di sini. Zona litoral itu merupakan wilayah pasang surut air laut. Dia memiliki kedalaman 0 meter. Atau merupakan wilayah permukaan air laut yang sangat dekat dengan daratannya. Kemudian, ini adalah yang ini merupakan zona neritik. Zona neritik ini memiliki kedalaman 0 sampai 150 meter. Zona neritik ini juga disebut sebagai wilayah pasang surut air laut, di mana di wilayah ini matahari itu masih dapat tembus sehingga banyak kehidupan ataupun organisme laut yang hidup di wilayah zona neritik ini, seperti terumbu karang, kemudian berbagai jenis ikan, maupun ekosistem-ekosistem lain yang bisa tumbuh di wilayah zona ini. Kemudian kita masuk ke dalam zona batial, atau disebut juga dengan laut dalam. Di wilayah ini, kehidupan organisme sudah mulai berkurang ya, karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin dalam laut itu suhunya juga akan semakin turun atau semakin dingin, sehingga organisme di sini itu akan susah hidup. Makanya jarang sekali organisme yang hidup di zona abisal. Kemudian kita masuk ke dalam zona abisal. Zona abisal merupakan zona abisal merupakan zona laut dalam ataupun laut yang paling dalam. Nah, di sini nih sama sekali tidak ada kehidupan. Meskipun ada kehidupan maupun organisme itu pun sangat jarang ya. Pokoknya lebih jarang daripada zona batial yang sebelumnya saya jelaskan tadi. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan tadi bahwa semakin dalam lautan suhu laut juga akan semakin dingin sehingga organisme akan susah hidup, karena seperti yang kita ketahui bahwa salah satu syarat organisme hidup itu adalah adanya sinar matahari, seperti itu. Baiklah, kita akan masuk ke materi mengenai geomorfologi pesisir. Nah, kita langsung masuk ke materi geomorfologi pesisir. Seperti yang kita lihat pada gambar, ada berbagai macam bentukan lahan dari geomorfologi pesisir itu sendiri. Yang pertama itu ada cliff, stack, arch, cave, kemudian ada pulau penghalang, kemudian laguna, spit, estuary, bar, salt marsh, dan juga river. Nah, yang pertama itu adalah tentang cliff. Cliff itu merupakan tebing terjal yang belum terkena erosi, jadi dia tuh keadaannya masih utuh seperti itu. Kemudian di sini ada beach. Ini adalah beach. Kemudian itu ada cave. Cave ini merupakan kelanjutan dari cliff, di mana tadinya dia adalah batuan terjal yang belum terkena erosi maupun abrasi, kemudian lama-kelamaan dia terkena abrasi laut, kemudian dia nanti akan terbentuk lubang, atau cave ini juga disebut juga dengan goa laut, seperti itu. Kemudian dari cave ini nanti akan terbentuk arch. Arch ini merupakan kelanjutan dari cave itu sendiri. Dia tuh bukan tebing, tapi dia sudah berupa tiang, tapi dia bentuknya lebih besar, seperti itu. Kemudian juga stack atau tiang, kelanjutan dari arch ini tadi. Kalau misalnya arch itu tadi dia tebing atau tiang yang lebih besar, seperti itu. Tapi kalau stack ini dia akan kecil, dia juga terkadang dia tertutup oleh air laut ketika pasang, seperti itu, dan dia akan terlihat ketika air laut surut, seperti itu. Kemudian ada laguna. Laguna ini merupakan danau laut. Dia tuh terbentuk karena adanya pulau penghalang di sininya, seperti ini. Nah, ini jadi dia terbentuk laguna atau danau. Nah, ini adalah pulau penghalangnya. Kemudian ada spit. Spit ini merupakan daratan yang menjorok, bukan daratan yang menjorok ya, tapi seperti tombolo, tapi dia belum bisa menyatukan antara pulau ini dengan pulau yang lain. Nah, kelanjutan dari spit itu sendiri, saya ulangi lagi, spit itu merupakan salah satu akibat dari adanya proses sedimentasi yang terbentuk di wilayah lautan. Kemudian dari spit ini nanti akan berkembang menjadi tombolo.
atau jembatan penghubung antara pulau satu dengan pulau lain. Nah, ini namanya tombolo. Kelanjutan dari speed. Kemudian ada bar atau gosong pantai. Ini kalau kita ke laut ya, kita kan kayak sering lihat pasir gitu kan, pasir yang terkadang tuh timbul ketika air laut surut. Nah, itu namanya gosong. Tapi ketika air laut naik, tapi dia nanti akan tertutup. Nah, itu namanya gosong pantai ataupun bar. Kemudian dunes itu adalah pasir, gumuk pasir, dan juga ada salt marsh atau rawa pantai. Rawa pantai ini terbentuk di wilayah sekitaran pantai, yang wilayahnya itu merupakan wilayah pasir atau daratan, tapi dia dekat dengan pantai. Terus nanti dia di situ kayak berisi sekumpulan danau atau apa gitu yang dia masih bisa adanya hubungan intrusi antara air laut sehingga dia nanti akan terbentuk salt marsh atau rawa pantai. Nah, ini adalah beberapa contoh dari geomorfologi pesisir. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke materi ekologi pesisir. Di ekologi pesisir terdapat ekosistem penting di wilayah pesisir dan laut, yakni ada ekosistem estuarin, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan juga ekosistem terumbu karang. Ekosistem estuarin itu biasanya dia berada di sini. Dia berada di muara sungai, nah nanti dia akan terbentuk di sini. Ekosistem estuarin di sini. Nah, berdasarkan karakteristik geomorfologinya, estuari dapat dikelompokkan menjadi estuari dataran pesisir, di mana pembentukannya terjadi karena penaikan permukaan air laut yang mengenangi sungai di bagian pantai yang landai. Laguna atau teluk semi tertutup terbentuk oleh beting pasir yang terletak sejajar dengan garis pantai sehingga menghalangi interaksi langsung dan terbuka dengan perairan, laut, dan fjord. Kemudian selain ekosistem estuari juga terdapat ekosistem mangrove. Mangrove merupakan komunitas vegetasi pantai tropis dan subtropis yang didominasi oleh beberapa jenis pohon mangrove maupun tumbuhan dan berkembang pada daerah pasang surut dan pantai berlumpur. Selanjutnya itu ada ekosistem padang lamun atau dikenal dengan istilah seagrass. Perbedaan antara seagrass atau padang lamun? Padang lamun itu seperti rumput gitu, kumpulan rumput laut, tapi dia bukan rumput laut yang berada di terumbu karang gitu ya. Ya seperti pokoknya dia kumpulan dari rumput yang berada di pantai. Kemudian ada ekosistem terumbu karang. Nah, ekosistem terumbu karang itu sendiri biasanya dia tumbuh di daerah pantai yang memiliki suplai sedimen yang sangat sedikit, seperti itu. Kemudian dia cukup terkena panas matahari, terus kemudian gelombang lautnya tidak terlalu besar, sehingga nanti dia akan terbentuk koloni-koloni terumbu karang seperti itu. Selanjutnya yakni kita membahas materi terkait pencemaran pesisir. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa semakin lama bumi kita tuh semakin padat, pertumbuhan penduduk sudah tidak dapat dibendung lagi. Pengaruhnya apa? Semakin padat penduduk, maka kebutuhan penduduk juga akan meningkat. Salah satunya adalah pemanfaatan atau eksploitasi wilayah pesisir. Nah, salah satu dampak yang sangat dirasakan adalah pencemaran wilayah pesisir. Ciri-ciri pencemaran pesisir dan pantai diantaranya yakni adanya limbah industri di sungai yang meresap ke tanah, kemudian terdapat banyak sampah-sampah di daerah pesisir dan pantai, terjadinya perubahan kondisi alam menjadi lingkungan buatan dengan dibangunnya beberapa kualitas penunjang yang diperlukan, kemudian adanya pencemaran limbah minyak yang terjadi di pantai, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, rusaknya hutan mangrove di daerah pesisir pantai, dan hancurnya organisme yang membuat laut menjadi semakin tidak subur. Beberapa kegiatan manusia yang dapat menyebabkan pencemaran pesisir dan pantai adalah sebagai berikut, diantaranya penambangan karang dengan atau tanpa bahan peledak
penangkapan ikan menggunakan racun cyanida dan bahan peledak. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini marak sekali ya oknum-oknum yang masih saja melanggar aturan untuk melakukan eksploitasi besar-besaran ataupun merusak ekosistem terumbu karang itu sendiri. Seperti yang disebutkan tadi, seperti menggunakan bahan peledak, menggunakan pupat harimau, yang tentunya saja ini nanti akan berpengaruh terhadap keberlangsungan ekosistem yang ada di situ. Kemudian penambatan jangkar perahu. Biasanya sih ya, penambatan jangkar perahu ini kapal-kapal tongkang yang sering melintasi wilayah laut. Nah, itu tentunya saja nanti dia akan merusak ekosistem yang akan dilaluinya, seperti itu. Kemudian pembuangan sampah rumah tangga, pembukaan lahan untuk pertanian, pengembangan kota dan industri. Pembukaan lahan pertanian ini sampai sekarang kan masih sangat sering terjadi gitu. Salah satunya contohnya adalah pembukaan lahan bakau atau mangrove untuk wilayah tambak. Nah, seharusnya seharusnya bakau yang merupakan penghalang untuk terjadinya abrasi, di situ malah dibuat untuk tambak, sehingga di wilayah-wilayah yang seperti itu nanti akan sering terjadi proses abrasi yang tentunya saja nanti akan berakibat buruk bagi manusia maupun ekosistem yang di sekitarnya. Seperti itu. Sumber pencemaran pesisir dan pantai dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu industri, limbah cair permukiman, limbah cair perkotaan, pertambangan, dan juga pelayaran. Kemudian kita masuk ke potensi kawasan pesisir dan lautan. Potensi pesisir dan lautan ini sangat beragam ya, seperti yang kita ketahui bahwa keanekaragaman yang ada di pesisir itu sangat menjadikan potensi, sangat bermanfaat dan berdampak positif bagi keberlanjutan atau keberlangsungan hidup manusia maupun ekosistem yang ada di situ. Salah satu potensi yang dapat kita kelola yang dapat kita manfaatkan di wilayah pesisir diantaranya yakni ada hutan mangrove, kemudian terumbu karang, padang lamun, rumput laut, perikanan, dan bahan-bahan bioaktif lainnya. Yang pertama, hutan mangrove. Seperti yang kita ketahui bahwa hutan mangrove itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan manusia maupun ekosistem yang ada di situ. Hutan mangrove memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah fungsi proteksi, kemudian fungsi ekologi, dan juga fungsi ekonomi. Fungsi proteksi atau fungsi perlindungan yang dimaksud di sini tuh adalah sebagai peredam gelombang, seperti itu. Karena kan hutan mangrove itu memang dipergunakan untuk pencegah abrasi, seperti itu. Makanya pantai-pantai itu, apalagi pantai-pantai yang memiliki ombak yang sangat deras tuh harusnya di wilayah bibir pantai itu ditanami oleh mangrove. Kemudian fungsi ekologi, penghasil detritus dari daun dan pohon mangrove yang dimanfaatkan biota sebagai materi organik, tempat asuhan, tempat mencari makan, tempat pemijahan dan persinggahan sementara sebagai jenis biota seperti udang-udangan, kerang-kerangan, ikan, dan sebagainya. Nah, jadi hutan mangrove ini selain memiliki fungsi proteksi juga memiliki fungsi ekologis. Salah satunya itu adalah sebagai tempat awal maupun tempat asuhan untuk keberlanjutan kehidupan organisme. Kemudian ada fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini lebih ke pemanfaatan kayu dari bakau itu sendiri, misalnya untuk bahan bangunan atau untuk kayu bakar. Baiklah, selain potensi hutan mangrove yang dapat dimanfaatkan, terdapat juga potensi terumbu karang di wilayah pesisir. Nah, terumbu karang sendiri itu berfungsi sebagai tempat tinggal, penyedia makanan, tempat berlindung, dan tempat asuhan spesies hewan dan tumbuhan air, pelindung pantai terhadap abrasi, stabilisator perubahan morfologi garis pantai, merupakan bahan konstruksi, bahan baku industri, dan bahan perhiasan, penghasil produk bernilai ekonomi seperti ikan karang, udang karang, alga, teripang, kerang mutiara, serta merupakan potensi ekowisata bahari. Nah,
Terumbu karang ini potensinya dapat seperti yang kita ketahui saat ini, salah satunya adalah wisata bahari itu sangat berpengaruh atau sangat berpotensi untuk meningkatkan pendapatan daerah. Nah, makanya banyak sekali sekarang dibuka wisata-wisata bahari di Indonesia seperti itu. Kemudian juga ada padang lamun, potensi padang lamun. Nah, fungsi dari padang lamun itu diantaranya adalah sebagai sistem perakaran lamun yang padat dan saling bilang dapat menstabilkan dasar laut, kemudian sebagai perangkap sedimen yang diendapkan dan distabilkan, menjaga kualitas air laut merupakan proses pengenceran, penyaringan, dan pengendapan sedimen, kemudian sebagai daerah penyangga pantai terhadap abrasi dan erosi, sebagai makanan dan tempat penggembalaan bagi ikan, duyung, penyu laut, bulu babi, dan sebagainya, sebagai tempat asuhan dan berpijak ikan dan udang, sebagai bahan makanan dan pupuk, sebagai sumber senyawa bioaktif untuk bahan obat-obatan, makanan, dan kosmetik. Nah, itulah tadi berbagai macam potensi yang dapat dikelola di wilayah pesisir. Baik, selanjutnya yakni materi terkait pengelolaan pesisir secara terpadu. Menurut Stein dan Kretsch, pengelolaan pesisir terpadu atau P2T adalah proses yang dinamis yang berjalan secara terus-menerus dalam membuat keputusan-keputusan tentang pemanfaatan, pembangunan, dan perlindungan wilayah dan sumber daya pesisir dan lautan. Bagian penting dalam pengelolaan terpadu adalah perencanaan proses kelembagaan untuk mencapai harmonisasi dalam cara yang dapat diterima secara politis. Nah, jadi pengelolaan pesisir secara terpadu ini adalah usaha secara keseluruhan yang saling berhubungan, baik itu antar lembaga maupun masyarakat, di mana nanti akan terjalin suatu kerjasama untuk melakukan pengelolaan secara keberlanjutan mengenai ekosistem yang ada di wilayah pesisir, seperti itu. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu penting dilakukan mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan yang dapat diimplementasikan, sehingga perlu dirumuskan suatu konsep penataan ruang serta berbagai pilihan objek pembangunan yang serasi. Dalam konteks ini, maka keterpaduan pengelolaan wilayah pesisir sekurangnya mengandung 3 dimensi, yakni sektoral, berbagai ilmu, dan keterkaitan ekologis. Yang pertama itu adalah ada keterpaduan wilayah atau ekologis. Secara keruangan dan ekologis, wilayah pesisir memiliki keterkaitan antara lahan atas atau daratan dan laut lepas. Hal ini disebabkan karena wilayah pesisir merupakan daerah pertemuan antara daratan dan laut. Dengan keterkaitan kawasan tersebut, maka pengelolaan kawasan pesisir dan laut tidak lepas dari pengelolaan lingkungan yang dilakukan di kedua kawasan tersebut. Nah, keterpaduan wilayah ekologis ini tentunya saja antara wilayah laut dengan wilayah daratan sangat berkaitan. Salah satunya adalah bagaimana cara kita mengelola daerah aliran sungai seperti itu. Karena nanti daerah aliran sungai ini nanti akan berpengaruh terhadap ekosistem atau ekologi wilayah laut itu sendiri. Selanjutnya adalah keterpaduan sektor. Agar pengelolaan sumber daya alam di kawasan pesisir dapat dilakukan secara optimal dan berkesinambungan, maka dalam perencanaan pengelolaan harus mengintegrasikan semua kepentingan sektoral. Nah, keterpaduan sektoral ini meliputi keterpaduan secara horizontal atau antar sektor dan keterpaduan secara vertikal dalam satu sektor. Kemudian ada keterpaduan disiplin ilmu. Nah, tentunya saja dalam pengelolaan wilayah pesisir kita memerlukan berbagai disiplin ilmu. Salah satunya adalah seperti ilmu-ilmu ekologi, oceanografi, keteknikan, ekonomi, hukum, dan juga sosiologi. Kemudian ada keterpaduan stakeholder. Nah, penyusunan perencanaan pengelolaan terpadu harus mampu mengakomodir segenap kepentingan pelaku pembangunan sumber daya pesisir dan laut. Oleh karena itu, perencanaan pengelolaan pembangunan harus menggunakan pendekatan dua arah, yaitu pendekatan dari atas, top down, dan pendekatan dari bawah, bottom up. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Ayo kita sama-sama menjaga kelestarian dan keberlangsungan ekosistem pesisir dan laut. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.